Om Swastiastu, kami dari kelompok Insiden Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi Insiden Manajemen. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dulu. Next. Perkenalkan, nama saya Nikadik Putri Dwi Astuti dengan NIM akhir 001. Selanjutnya ada teman saya Nikomang Putri Indah Puspitasari dengan NIM akhir 083. Selanjutnya ada Imade Resta Aristita dengan NIM akhir 036. Dan yang terakhir ada Igede Danan Arya Satwika Punia dengan NIM akhir 039. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Insiden merupakan suatu gangguan atau penurunan kualitas layanan yang terjadi di luar rencana atau tidak direncanakan. Sedangkan manajemen insiden merupakan sebuah praktik untuk meminimalisir dampak negatif dari insiden yang terjadi dengan cara menormalkan atau memulihkan operasional layanan secepat mungkin. Praktik manajemen akan bertanggung jawab atas kepuasan pelanggan dan kecepatan dalam penanganan gangguan layanan. Pelanggan akan menikmati layanan yang memberikan nilai. Bila terjadi gangguan pada layanan tersebut, maka nilai yang diberikan atau nilai yang dihasilkan melalui layanan tersebut tidak akan ada lagi. Seperti saat ingin ke sebuah restoran. Nilai yang kita dapat atau nilai yang didapat seperti kecepatan dalam menghidangkan makanan, rasa dan tampilan makanan yang enak dan bagus, ataupun tempat makan yang bersih dan nyaman. Namun, bila restoran tersebut memiliki suasana yang kurang nyaman, tempat atau meja-meja yang telah digunakan belum dibersihkan, maka layanan akan terganggu. Sebagai pengunjung, kita tidak akan merasakan layanan yang seharusnya kita dapat. Saya kembalikan kembali pada moderator. Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait materi yang pertama, yakni jenis cara mengelola insiden manajemen menurut ITAL 4. Kita sebagai tim layanan manajemen TI yang bertugas menghandle insiden yang terjadi dari produk layanan TI yang telah dihasilkan, wajib memiliki cara tersendiri untuk mengatasi serta mengelola insiden tersebut agar value yang dimiliki oleh produk tidak hilang. Hal ini disebabkan karena insiden merupakan bagian dari proses penciptaan produk hingga tahap dipergunakan luas oleh user. Jadi kita tidak dapat menghilangkan insiden yang akan terjadi, namun kita sebagai tim layanan manajemen TI dapat meminimalisir insiden yang terjadi pada sebuah produk layanan TI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dua jenis cara untuk mengelola insiden manajemen pada produk layanan TI. Maaf, untuk yang pertama, cara yang pertama yakni mencari perbaikan, yakni penyembuhan sehingga downtime dari penyakit tidak bertahan lama. Cara yang kedua, menemukan perbaikan yang preventif atau kekebalan sehingga bagi mayoritas penyebabnya Anda tetap terlindungi dari insiden atau penyakit. Dari kedua jenis cara mengelola di atas, tentunya kita sebagai tim layanan TI harus memiliki trik dalam menjalankan kedua jenis cara tersebut dalam mengelola insiden manajemen TI, yakni dengan mengelola insiden dengan sedemikian rupa sehingga terjadi downtime seminimal mungkin. Namun pada fakta yang kita temui bahwa akan sangat sulit untuk memastikan waktu henti user, karena setiap user memiliki batasan waktu pengguna itu sendiri. Maka dari itu kita bisa menginisiasikan dengan penjadwalan pekerjaan, pengindeksan ulang otomatis dari sebuah database untuk mencegah keterlambatan dalam pencarian data. Pada hal ini, tim yang bekerja harus spesifik dalam setiap bidangnya, seperti pemisahan terkait tim pengelola server terpisah dengan tim pengelola database. Hal ini bertujuan agar setiap permasalahan yang terjadi dalam bidang dapat diatasi secara cepat sehingga dapat meminimalisir waktu pengerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait cara mengatasi atau solusi dari insiden management menurut ITAL 4. Di sini saya mendapatkan 10 cara dalam mengatasi dari terjadinya insiden manajemen. Adapun cara berikut antara lain, cara pertama, catat semua insiden. Hal ini termasuk insiden yang diidentifikasi oleh staf TI internal.
Yang kedua, melakukan swadaya. Swadaya ini merupakan sebuah bantuan besar bagi organisasi dalam operasi hands-free. Yang ketiga, memiliki tim layanan yang mampu sebagai titik kontak pertama bagi pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, identifikasi matriks eskalasi fungsional. Hal ini yang dimaksud di mana mulai dari tim layanan terjadi insiden, ditingkatkan melalui berbagai tim untuk penyelesaiannya. Cara yang kelima, menyimpan matriks tim yang menjadi tanggung jawab sebagai kategori insiden. Hal ini berguna untuk penyerahan cepat, diikuti dengan penyelesaian yang lebih cepat dari insiden. Selanjutnya, mengingat seluruh pemangku kepentingan yang mendukung rantai nilai layanan. Hal ini berpotensi dapat menyelesaikan insiden termasuk pemasok yang menyediakan pendukung. Selanjutnya, membangun tim manajemen layanan TI sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maaf. Selanjutnya, agar dapat diandalkan dalam setiap terjadinya konteks insiden yang beragam. Untuk cara selanjutnya, gunakan teknik seperti mengerumuni. Hal ini yang dimaksud di mana semua pemangku kepentingan berkumpul pada tahap awal, yakni resolusi. Untuk cara selanjutnya, yakni rencana pemulihan bencana dipanggil untuk resolusi cepat atau solusi untuk yang ditempatkan. Untuk cara terakhir, yakni seluruh pemangku kepentingan terikat oleh prinsip tunggal. Prinsip tersebut yakni untuk menyimpan semua pembaruan daftar kejadian. Tentunya tanpa disiplin ini diterapkan, mustahil untuk menyadari manfaat lain dari praktik baik yang telah saya sebutkan tadi. Baik, untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri dan teman saya Resta. Next. Di sini saya akan membahas Incident Management Life Cycle. Yang pertama, next. Yang pertama ada Incident Identification. Identifikasi ini merupakan identifikasi yang sangat penting dilakukan karena insiden ini biasanya tidak muncul dengan sendirinya. Jadi kita harus identifikasi terlebih dahulu melalui mekanisme yang sesuai. Adapun beberapa pemicu umum yang digunakan dalam mengidentifikasi insiden dalam proses manajemen insiden. Yang pertama ada pemantauan dan pengelolaan acara, yang kedua ada telepon, yang ketiga email atau pesan, dan yang terakhir ada antarmuka web. Next. Next. Yang kedua ada insiden logging. Jadi semua insiden yang teridentifikasi harus dicatat dengan stempel waktu yang tidak dapat diubah. Cara pencatatan insiden dapat bervariasi tergantung pada situasinya. Adapun beberapa cara umum untuk mencatat insiden tersebut. Yang pertama melalui antarmuka web oleh pengguna, yang kedua melalui alat manajemen acara, dan yang terakhir melalui meja layanan. Next. Yang keempat yaitu kategorisasi insiden. Kategorisasi insiden merupakan sebuah upaya untuk mengkelompokkan insiden sesuai dengan kategori penyelesaiannya. Misalkan, bila tercatat insiden dikarenakan hilangnya koneksi internet, maka kelompok yang menangani yaitu dari kelompok masalah jaringan. Bila pengkategorian ini tidak benar, maka akan diminta untuk melakukan pengkategorian ulang dan menerapkannya kepada kelompok yang benar. Tetapi, efek dari pengkategorialisasi yang salah adalah bahwa resolusi membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan ini mengalahkan tujuan dari proses manajemen insiden. Jadi, sangat penting bahwa tim yang mencatat insiden tersebut mengkhususkan diri dalam mengidentifikasi jenis insiden dan pengkategorian dengan benar. Next. Yang selanjutnya, insiden prioritization, di mana tim TI harus menggunakan penentuan prioritas berdasarkan dampak dan urgensi. Hal ini berarti mereka harus memutuskan mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang akan ditindaklanjuti kemudian. Next.
diagnosis dan investigasi merupakan langkah yang dilakukannya diagnosa atau diagnosis awal suatu insiden dengan memahami gejala insiden tersebut. Service desk akan mencoba memahami dengan tepat apa yang tidak berfungsi dan kemudian mencoba membawa pengguna melalui beberapa langkah pemecahan masalah dasar untuk menyelesaikan insiden tersebut. Demikian juga, service desk diharapkan untuk mengajukan serangkaian pertanyaan untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan insiden dengan cepat, yang merupakan tujuan dari proses manajemen insiden. Next. Investigasi insiden menggali lebih dalam insiden dengan memahami satu atau lebih dari proses pemikiran berikut. Seperti apa yang diharapkan pengguna untuk diperoleh melalui insiden tersebut, apa yang salah, apa urutan langkah-langkah yang menyebabkan insiden tersebut, siapa yang terkena dampak, apa itu lokal atau global, apakah ada perubahan yang dilakukan di lingkungan yang mungkin mengganggu sistem, dan yang terakhir, apakah ada insiden serupa yang dicatat sebelumnya, dan apakah ada artikel KEDB yang tersedia untuk membantu. Next. Resolusi dan pemulihan. Berdasarkan penyelidikan, resolusi dapat diterapkan. Keberhasilan resolusi berada di jalur investigasi yang benar. Misalkan, jika grup resolver menentukan bahwa insiden tersebut tidak dilokalkan, maka tidak ada alasan untuk menyelesaikan insiden pada PC pengguna, melainkan memulai pemecahan masalah di server atau jaringan. Atau mungkin itu membawa para ahli yang menangani isu-isu global untuk insiden yang tersebar luas yang mempengaruhi banyak pengguna setelah resolusi diterapkan. Berbagai tes harus dilakukan oleh kelompok resolver untuk benar-benar yakin bahwa insiden tersebut telah diselesaikan. Biasanya ada periode pemulihan untuk mengamati insiden tersebut dan waspada jika ada yang tidak beres lagi. Next. Yang terakhir ada insiden closure, di mana setelah suatu insiden teratasi, maka selanjutnya kita mengonfirmasi dengan pengguna sebelum menutup tiket kejadian tersebut. Biasanya langkah ini dilakukan oleh meja layanan daripada oleh tim penyelesai insiden. Namun, beberapa organisasi mempertimbangkan bahwa langkah konfirmasi ini bisa menambah biaya tambahan ke meja layanan. Next. Materi selanjutnya yaitu insiden manajemen praktik. Manajemen insiden merupakan salah satu proses yang perlu dicatat, diprioritaskan, dan diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Kemudian, masalah yang ada akan diteruskan ke tim dukungan untuk mendapatkan penyelesaian tergantung layanan tersebut dapat terpengaruh dan seberapa cepat dapat diselesaikan. Adapun 3 kegiatan praktik manajemen insiden. Yang pertama, merancang praktik manajemen insiden. Yang kedua, memprioritaskan insiden. Dan yang terakhir, menggunakan manajemen insiden untuk mencatat dan mengelola insiden. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai insiden manajemen heat map. Jadi, insiden manajemen heat map itu sendiri merupakan suatu gambar yang menggambarkan kontribusi yang diperoleh melalui insiden manajemen terhadap service value chain. Nah, ada baiknya kita semua mengingat kembali mengenai apa itu service value chain. Jadi, service value chain merupakan model operasional yang menguraikan aktivitas utama yang diperlukan untuk merespons permintaan dan memfasilitasi realisasi nilai melalui penciptaan dan pengelolaan produk dan layanan. Dapat dilihat pada gambar bahwa permintaan ditampung oleh
aktivitas engage, lalu dikelola melalui aktivitas plan, improve, design and transition, obtain or build, deliver and support, sehingga menciptakan suatu produk dan layanan yang selanjutnya menciptakan suatu nilai. Adapun praktek yang diterapkan oleh perusahaan memiliki dampak yang berbeda terhadap service value chain. Nah, namun ada 4 peraturan yang akan selalu tetap. Next. Yang pertama, semua interaksi yang masuk dan keluar dengan pihak eksternal yang terkait dengan SVC dilakukan melalui engage. Perencanaan pada semua tingkatan dilakukan melalui plan. Next. Perbaikan pada semua tingkatan diinisiasi dan dikelola melalui improve. Dan yang terakhir, semua sumber daya baru diperoleh melalui aktivitas obtain or build. Next. Nah, adapun warna dari heat map incident management dapat dilihat pada gambar. Jadi, incident management ini sangat berpengaruh besar terhadap aktivitas engage dan deliver and support, serta tetap berpengaruh pada aktivitas design and transition, obtain or build, dan juga improve, dan sama sekali tidak berpengaruh pada aktivitas plan. Adapun alasannya dapat dilihat pada tabel selanjutnya. Next. Nah, jadi, incident management ini berpengaruh paling besar terhadap engage dan develop and support karena incident management ini berhubungan langsung dengan stakeholder dan juga menjadi salah satu bentuk support kepada stakeholder. Incident management juga tetap berkontribusi terhadap aktivitas design and transition, obtain or build, dan juga improve karena catatan dari incident management tentunya merupakan hal yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan ke depannya. Insiden juga kemungkinan terjadi di lingkungan tes maupun pengembang. Nah, insiden manajemen ini memastikan bahwa insiden yang terjadi di lingkungan ini terselesaikan di dalam waktu yang teratur. Next. Nah, maka dari itu, penting bagi sebuah insiden untuk tercatat dalam sebuah rekor, memiliki target resolusi insiden yang terdokumentasikan dan tersampaikan dengan baik kepada stakeholder, memiliki tingkat prioritas, segera dihubungkan ke artefak manajemen layanan lainnya, ditangani dengan komunikasi yang transparan dan juga didiagnosa dengan baik dan diresolusikan hingga tuntas. Next. Adapun prinsip pemandu utama dari insiden manajemen adalah berfokus pada nilai, mulai di mana kamu berada, menjunjung kolaborasi dan visibilitas, dan juga optimalisasi dan automatisasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.